Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dua kali berturut-turut kita membahas tentang doa, meminta, berharap, memanggil Allah, curhat semua apa yang kita inginkan. Kita ini manusia butuh pertolongan Allah. Jangankan kita ini ada masalah, tidak ada masalah pun dalam kondisi enak, nyaman, semua urusan dimudahkan, itu juga kita butuh berdoa. Karena kita tidak tahu di balik kesuksesan, rasa nyaman yang kita rasakan itu akan membahagiakan bagi kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di saat jenengan sehat, berdoa kepada Allah. Kalau bahasa Nabi itu doanya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta kepada Allah kesehatan, yang dengan sehat itu kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memproduk, menghasilkan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan. Karena betapa banyak orang sehat macam pagi ini jamaah sekalian yang tidak tersentuh untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Alhamdulillah, berdoa Bapak. Di saat jenengan diberi oleh Allah ilmu yang banyak, cerdas, pintar, berdoa pula. Betapa banyak saat ini orang pintar, cerdas, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Bahkan ilmunya mencelakakan umat. Ilmunya membuat umat ini pada bingung. Ilmunya menghancurkan tatanan kehidupan. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita berlindung kepada Allah ilmu yang tidak bermanfaat, dan berharap ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan dirasakan manfaatnya buat agama, buat umat, buat bangsa, buat dirinya sendiri juga. Jamaah sekalian, kita diberi oleh Allah karunia harta, finansial, kekayaan. Berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak saat ini orang yang bergelimang dengan hartanya, tapi juga maksiatnya semakin menjadi-jadi. Ini harta amanah dari Allah, titipan dari Allah, dan minta pula kepada Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah besar harta yang kita miliki ini, sehingga kita bisa mengeluarkannya tepat sasaran, bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat keluarganya, bermanfaat buat bangsa dan negeri serta agamanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini ada masalah, ada problem, ada muskilah, ada ujian, ada fitnah, ada goncangan hidup. Maka jangan putus asa. Semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Dan kita merapat, curhatlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan mental kita. Siapkan pula kata-kata yang indah untuk kita sampaikan kepada Allah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sakit, pekerjaan yang bermasalah, ditipu orang, anak yang kurang berbakti, dan lain sebagainya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, detail saya membahas di 2 pertemuan yang lalu. Apa itu doa menurut Al-Quran? Kemudian kita juga membahas syarat-syarat doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah meyakini betul semua doa itu pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syarat-syaratnya. Kalau bahasa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Aku jujur tidak terbebani, aku meyakini betul doa ini pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang membebani aku, yang menjadi pikiran kepadaku, beban kepada diriku, bagaimana cara aku berdoa. Kalau doanya pasti diterima, tapi cara berdoa itulah yang menjadi beban bagiku. Faman alhamad du'a, kalau ada di antara kita semangat dan senang berdoa, dia tidak mau curhat, tidak mau menyampaikan problem-problem pribadinya kepada orang lain, hatta kepada istri dan suami, lebih-lebih juga kepada anak yang sukses secara karir. Saya hanya mau cerita, curhat, menyampaikan semua masalah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kalau Allah mendekat kepada kita, ma'asyar muslimin. Kita juga sudah membahas adab ad-doa. Pertemuan yang lalu, etika-etika, adab-adab yang perlu kita jaga biar lebih nyambung lagi doa kita kepada Allah. Memanfaatkan waktu-waktu mustajabah. Memanfaatkan juga tempat-tempat yang diberkahi. Ini masing-masing sudah kita bahas. Memanfaatkan momentum-momentum di mana Allah siapkan kepada kita, dan ini situasional sifatnya, dan jenengan memperhatikan betul ini. Ini juga harus kita jaga. Kemudian tunjukkan bahwa kita butuh Allah, suara merendah, tidak teriak-teriak. Kemudian kita serius berdoa, meyakini apa yang kita doa itu pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terburu-buru. Yang penting kita sudah minta pada Allah, kapan Allah akan memberikan pada kita, mau hari ini juga, mau besok, mau lusa, mau pekan depan, mungkin juga mau tahun depan, mungkin juga akan diterima oleh Allah setelah kita meninggal dunia. Saya kemarin sempat menyampaikan ketika momentum haji kemarin, ma'asyar muslimin, berdoa Pak bagi yang belum haji, berdoa
Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Doa jenengan pasti diterima. Terus ada yang berkomentar, masa iya sih Ustaz, kondisi saya seperti ini, kayak tidak masuk akal, gaji di bawah UMR, kok minta haji? Minta Pak, karena boleh jadi nanti sampean di luar nalar kita Pak. Allah memberikan karunia haji itu lewat orang lain, bukan usaha jenengan. Allah menggerakkan orang lain untuk memikirkan jenengan. Kadang juga di saat kita hidup bisa kita melaksanakannya lewat sarana orang lain. Bisa juga Pak, Ibu, hajinya itu diterima setelah kita meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, tiba-tiba anak kita sukses, dihajikan kita sama anak kita, sama. Doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya ma'asyal muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada pagi yang mulia ini juga untuk ada satu tema lagi yang jenengan tinggal melihat di mana posisi kita. Namanya mustajibu ad-du'a. Orang-orang yang ada kepastian, orang-orangnya sekarang Pak, manusianya, orang-orang yang ada kepastian doanya diterima oleh Allah, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sendiri Pak, mungkin orang lain. Mari kita bahas. Siapa itu? Yang pertama, al-muttar. Al-muttar, orang yang benar-benar terdesak Pak, terdesak betul, rasanya sudah tidak ada jalan. Terus sampean sadar itu sudah sinyal kalau Allah mau menerima doa kita. Makanya kalau sampean terdesak, tertekan betul, sepertinya sudah tidak ada jalan keluar kecuali hanya bergantung kepada Allah. Saat itu Allah menunggu jamaah sekalian. Saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 62? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Allahu akbar. A ilahu ma'allah. Maka siapa lagi kata Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa mengijabai orang yang sedang terdesak itu? Walaupun kita tidak boleh mendesakkan diri Pak ya. Dalam kondisi terdesak, sampai tidak mau curhat pada siapa-siapa, hadapi, kita punya Allah. Allahu akbar. Idza da'ah, ketika dia berdoa, maka siapa lagi akan mengijabai orang yang sedang terdesak itu ketika dia da'ah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifus su', dan ada kepastian Allah akan melerai Pak semua keburukan, kejelekan yang menimpa kepadanya. Itu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi baca-baca ma'asyar muslimin tentang kisah yang terjadi di kalangan para salafus salih ridwanullahi alaihim jami'an. Allahu akbar. Ada seorang wanita jamaah sekalian, dia mengeluh tentang putranya yang hilang Pak, seorang ibu. Terjadi kepada di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini jamaah sekalian. Ibu ini mencari terus menerus. Kemana anakku? Kemana anakku? Berkali-kali jamaah sekalian, lari sana lari sini, akhirnya ngeluh kepada seorang ulama ini. Ada yang mengatakan ini di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, menanyakan, mana anakku? Mana anakku? Kata dia, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, cari lagi. Tidak ketemu Tuhan. Cari lagi.
Terus begitu jamaah sekalian. Akhirnya jamaah sekalian ketemu Pak. Saat itu terakhir 3 kali minta lagi, cari lagi, tidak ketemu. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi terdesak seperti itu ma'asyal muslimin, berbagai macam cara sudah dia laksanakan, usaha maksimal, tidak perlu kita curhat pada siapapun pula. Puncak-puncaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Muttar. Kita masing-masing kita jamaah sekalian pasti ada Pak sesuatu yang kita inginkan. Berbagai macam cara. Termasuk juga problem-problem dalam kehidupan rumah tangga kita. Urusan anak, urusan mantu, urusan orang tua. Mau dibuka pada orang lain kita malu. Dan ketika kita punya anak, kita meyakini betul bahwa kita sanggup. Kalau tidak sanggup, Allah tidak akan ngasih anak sama kita. Disekolahkan dengan sekolah yang terbaik. Kita juga kasih rezeki-rezeki yang terbaik. Dan kita arahkan setiap saat. Berbagai macam bahasa sudah kita sampaikan. Berbagai macam pendekatan sudah kita lakukan. Terus, tidak usah cerita Pak. Puncaknya sampai tidak kuat, tangisi Allah. Saat itu Allah akan mengatakan, Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Kalau sudah demikian, maka siapa lagi akan mengijabahi orang yang terdesak seperti itu selain Allah Subhanahu wa taala, dan akan menyelesaikan semua problem yang menimpa kepadanya. Wa yakshifus su', dibuka Pak oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam, dilerai Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu problemnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah saudara, jadi saya berharap ikhwatal iman, problem apapun pula, masalah apapun pula yang menimpa kepada kita sampai mendesak Pak, sambutlah Pak, bangunlah tengah malam, angkat tangan kita, ya, angkat tangan kita Pak, angkat tangan, sampai ada istilah Pak, angkat tangan, Allah turun tangan, ma'asyal muslimin. Angkat tangan, Allah turun tangan. Kalau sampean turun tangan, ya Allah angkat tangan jamaah sekalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah cerita pada siapapun pula, yang tahu masalah saya hanya Allah. Dahsyat itu ma'asyal muslimin. Apalagi kemudian jenengan mempraktekkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, memanfaatkan waktu-waktu mustajabah, tempat-tempat yang mustajabah, yang mubarakah, dan tahu ada situasi, kondisi, momentum yang terjadi pula kepada kita. Turun hujan, di saat kita sujud, Allahu Akbar, di saat ada angin sedang tuting beliung menimpa kepada kita. Itu kan mutar semua ma'asyar muslimin. Kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, yang langsung kita rasakan, ini semua Pak kita merasakan, al-walid ala waladihi. Allahu Akbar. Wal waladul bar ala biwalidayhi. Doanya orang tua kepada anak, dan doanya anak kepada orang tua. Saya ingin mulai dulu Bapak dengan doanya orang tua kepada anak. Saudara, saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini, ya bukan akhir-akhir ini Pak, sering kita dengar banyak orang tua sering ngeluh tentang anak jamaah sekalian. Pak, Ibu, ini anak karunia dari Allah. Anak ini nikmat dari Allah. Walaupun di satu sisi ada amanah bagi kita. Kalau dengan sudah amanah, sampean berikan maksimal, sampean tersenyum Pak, dan bahagia punya anak, karena itu karunia dari Allah. Berarti Allah percaya kepada kita. Terus sampean ngasih rezeki yang halal, yang baik buat anak-anak kita. Kita sekolahkan dengan sekolah yang baik. Tiba-tiba nanti Bapak, Ibu di luar
perkiraan kita, dan kita tidak menyangka sama sekali tiba-tiba anak kita berubah sikapnya kepada kita. Tolong Bapak, Ibu, sekali lagi dan ini berulang-ulang saya sampaikan, jangan menceritakan problem anak kita pada orang lain. Ceritakanlah problem anak kita, masalah yang menimpa pada anak kita kepada Gusti Allah. Curhatnya jenengan, doanya jenengan didengar oleh Allah. Sambian ridha, Allah ridha kepada anak kita. Sambian suka, Allah juga suka sama anak kita. Walaupun, mohon maaf, mungkin ada anak Pak, kaget kita mendengarkan omongannya, tersinggung kita dengan omongannya, sakit hati kita dengan sikapnya. Tersenyumlah Bapak. Jangan sampai keluar kata-kata, mama tidak ridho, ayah tidak ridho, ibu tidak suka. Kata-kata seperti ini ma'asyar muslimin itu tembus Pak ke arah Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Sukanya orang tua kepada anak, sukanya Allah. Kalau orang tua sudah ngangkat tangan, berdoalah Pak. Di atas kita merasa dizolimi oleh anak, berdoalah dengan doa yang baik. Ini anakku ya Allah. Engkau yang berikan hidayah kepada anakku. Lapangkan dadanya. Buka akal fikirannya. Beri dia taufik dan hidayah. Jaga kemaluannya. Hiasi dia dengan akhlak yang baik. Doa orang tua yang seperti itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak, hati-hati Ibu mengomentari anak berdoa dengan doa yang sepintas, karena omongan kita itu semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi angkat terus menerus doakan yang positif, hatta dia menyakiti kita Pak. Saya akan pernah menceritakan ikhwatal iman kisah yang terjadi di Surabaya Utara jamaah sekalian. Beberapa belas atau puluh tahun yang lalu jamaah sekalian, seorang ibu yang memiliki anak 3. Saya mengulangi lagi kisah ini saudara sekalian. 1 perempuan, 2 anak laki. Yang paling besar anak laki-laki. Tengah-tengahnya perempuan, yang 1 laki-laki paling kecil. Justru yang laki-laki paling kecil ini yang bermasalah Pak. Orang tuanya, ayahnya meninggal, tinggal ibu, dipelihara oleh ibu. Dan ibu ini ikut pengajian rutin di satu pengajian. Subhanallah. Sampai orang mengomentari, sakno ibu ini. Pengajiannya hampir tiap hari. Dan dia Bapak tidak mau menceritakan tentang akhlak yang dimiliki pada anak ini. Pada orang lain. Dia juga tidak mau curhat pada siapa, dia jalani karena dia merasa ini saya yang salah. Dan dia berdoa setiap saat Pak pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu janda. Anak yang laki-laki yang pertama melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Yang perempuan ini, mohon maaf kalau bahasa sekarang Pak, aramis. Jadi perempuan yang berumur sudah mendekati 40 tapi belum mendapatkan jodoh. Dia mengawal ibunya terus. Tapi ibunya senang ke pengajian jamaah sekalian. Dan anak yang terakhir ini jadi masalah justru Pak. Minum, mabuk, sampai ke narkoba segala macam, pakai anting, senang bermain musik segala macam. Itu kalau pulang paling cepat ke rumahnya jam 10 Pak, jam 11. Dalam kondisi mabuk. Dan ibu ini subhanallah, kata tetangganya, dia senyum, dia menunggu sang anak ini Pak. Husnudzan kepada Allah, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak saya. Dan dia meyakini betul ketika Allah ngasih anak kepada saya sanggup untuk meluruskan anak ini. Ibu ini datang, anak datang, ibu nyiapkan baskom katanya Pak. Dengan handuk basahnya ditentukan ke baskom itu dengan hangat, kemudian dilap muka anak itu Pak. Mama yang salah anakku. Mama minta maaf, kau belum salat, dilap, diwudui, ayo salat. Katanya ditunggu Pak sampai salat, tapi dalam kondisi mabuk sampai tidur. Terus begitu jamaah sekalian.
Sekali waktu, Allahu Akbar, sang ibu ini bapak sakit keras. Mendadak jamaah sekalian. Enggak tahu apakah jantung atau apa gitu. Pokoknya sedang sakaratil maut bapak. Anak sudah berangkat ke pekerjaan yang laki-laki pertama. Anak perempuannya ke pasar untuk belanja. Kemudian justru yang melihat ibu sedang sakaratil maut, anak yang terakhir ini ma'asyal muslimin. Ngelihat mamanya, ibunya sedang termengah-mengah pak. Mau sakaratil maut. Kemudian didatangi, mama, kenapa mama? Kenapa mama? Kata ibunya, dilihat. Jaga ya kakakmu. Hormati kakakmu. Mama titip, iya ma, aku tidak salah ma. Mama maafkan, mama maafkan. Mudah-mudahan kau dapat hidayah dari Allah. Iya ma, aku minta maaf. Berhenti anakku, berhenti pak. Saat itu bapak, ibunya meninggal di haribaan sang anak ini. Saat itu pula Allah ngasih hidayah bapak. Jadi Allahu Akbar. Saya berkesimpulan jamaah sekalian, doa ini pak tidak ada yang sia-sia. Apalagi doanya orang tua pak. Allah baru mengabulkan di saat ibunya meninggal dunia pak. Dan anak ini berubah total pak. Berhenti. Kebiasaan buruknya itu ketika ngelihat bagaimana sang ibu sedang sakaratil maut. Di depan dia pak. Bukan di depan anaknya yang bagus. Di atasnya itu. Kakak laki-laki dan kakak perempuannya. Allah buka hidayah pada waktu itu. Doa orang tua ini ma'asyar muslimin dahsyat bapak. Saya memahami di antara anak-anak kita ini pak beda-beda. Ada yang sangat menyenangkan. Ada yang menyenangkan biasa saja gitu. Ada yang setengah menyenangkan pak. Ada yang ganyang setiap saat. Tolong bapak hadapi semua itu dengan penuh ridho. Ini anakku. Ceritakan semua masalah-masalah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita pada siapapun pula, hatta jangan cerita pada gurunya, Pak. Kita bisa, kita sanggup. Maksimalkan semua potensi kita untuk ngawal mereka, imbangi dengan doa-doa terbaik. Allahumma hdi auladi. Ya Allah beri hidayah kepada anakku. Allah maftah uqulahum. Ya Allah buka akal pikiran mereka. Waftah sudurahum. Lapangkan dada mereka. Wahdihim subulas salam. Beri hidayah ya Allah ke jalan yang kau lurus, yang kau sukai ini. Wahfad furujahum. Jaga pula kemaluannya. Minta Pak setiap hari. Karena doanya orang tua itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian ikhwatal iman, Masya Allah, saya kok meyakini setelah kita mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang benar, ngasih rezeki kepada mereka rezeki yang benar, doa-doa kita Pak pasti didengar, anak kita pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua, doanya anak pada orang tua. Saya memahami Bapak Ibu dan berbahagialah jenengan kalau masih ada orang tua kita Pak. Jangankan orang tua kita masih hidup, meninggal dunia pun masih ada perintah dari Allah kepada kita untuk berbakti. Mendoakannya, memintakan istighfar ampun kepada Allah. Ya, kemudian menyelesaikan janji-janji keduanya. Kalau punya utang diselesaikan hutangnya, kalau punya janji ditunaikan janji-janjinya. Kemudian bersilaturahim kepada keluarga besarnya, menghormati sahabat-sahabat keduanya. Ini bakti kita bagi yang meninggal dunia. Bagi yang hidup, ini cara instan Allah ngasih tiket instan Pak ke surganya Allah. Kesempatan bagi kita dan doanya jenengan Pak ketika sampean berbakti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan salah satu amal yang terus berkepanjangan bagi orang tua, membahagiakan orang tua, wa waladun salihun apa? Yad'u Pak, yad'u. Anak saleh yang mendoakan. Yang mendoakan Pak. Ini yang paling gampang kita lakukan. Itu bukti bakti nyata Pak. Wa waladin salihin yad'u lahu. Yang terus-menerus mendoakan pada orang tuanya. Walaupun orang tua jenengan, mohon maaf, dan tanda petik, tidak salat. Walaupun orang tua jenengan ahli maksiat.
Walaupun orang tua kita Pak ngamuan, angkat tangan kita Pak. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di depan mata ada tiket ke surga bagi saya. Dan rasakan nanti ma'asyal muslimin dampak doa yang kita berikan pada orang tua Pak, dampaknya pula kepada kita ma'asyal muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang tua kita muslim Pak, yang non muslim pun orang tua kita Pak, hatta orang tua kita kafir sekalipun, musyrik sekalipun, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Memang kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka bersungguh-sungguh untuk ngajak kalian syirik kepada Allah, tidak ada ketaatan Pak. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kau kawal dia, bersahabatlah dengannya, akrablah dengannya dengan cara yang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua saya. Tidak ada dia, tidak ada saya. Ini kan kemarin kita baru Zulhijjah kemarin Pak ya, menapak tilasi tentang potret manusia besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu Pak, ayahnya Ibrahim namanya Azar. Tidak hanya kafir Pak, tapi aktif dengan kekafirannya. Memprodak patung Pak, sesembahan yang bertolak belakang dengan dakwah Nabiullah Ibrahim. Tapi apa kata Allah dalam surat Al-Mumtahinah itu ayat 2, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka. Coba perhatikan kata-kata Ibrahim kepada ayahnya, aku nanti akan mintakan ampun kepada Allah supaya kau berhenti dengan perbuatan ini. Walaupun Allah punya kebijakan Pak, syirik tidak bisa dicampur aduk dengan dakwah tauhid yang dibawa oleh Ibrahim. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disengaja dimunculkan kata-kata itu oleh Allah supaya kita sadar ini orang tuanya. Masih Ibrahim mengangkat tangan berdoa minta hidayah Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampuni orang tuaku ya Allah. Bayangkan Bapak. Apalagi orang tua kita ini orang tua yang muslim. Doakan Bapak, doakan Ibu, adik-adik semua, doakan orang tua kita. Kalau jenengan pengen sukses, surga di depan mata yang paling jelas, bakti kita pada orang tua, doa itu yang paling indah. Biasanya kalau kita berdoa sama orang tua sudah nyambung kita Pak dengan orang tua kita. Apalagi orang tua kita masih hidup tapi kita juga masih senang berdoa kepada mereka. Allahu Akbar. Itu namanya al-waladul bar biwalidayhi. Anak yang berbakti pada orang tuanya, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sudah kita bahas. Al-muttar, orang yang sedang terdesak, doanya orang tua pada anak dan doanya anak pada orang tua. Berikutnya apa ma'asyil muslimin? Allahu Akbar. Ar-rajulus salih. Kita Pak satu sama lain doa. Kadang-kadang ya khatilman, doa kita ini Pak diterima oleh Allah Pak. Karena bukti kalau kita ini bersaudara dengan saudara kita. Jangankan kita Pak, Nabi pun ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an izin kepada Nabi untuk berangkat umrah ma'asyal muslimin. Apa kata Nabi? La tansana ya ukhay bi khalisi du'aik. Wahai saudaraku, kata Nabi kepada Sayyidina Umar, jangan lupa ya doa terbaikmu untukku gitu. Bisalihi du'aik. Dengan doa terbaikmu. Doakan aku. Nabi loh Pak. Walaupun Nabi sudah selesai jamaah sekalian. Tapi ini Nabi sengaja mengajarkan Pak. Karena doa seorang muslim kepada saudaranya yang lain pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, du'aul muslim li akhihil muslim, saya bacakan di sini, da'watul mar'i atau da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya di mana dia berada berjauhan dengannya, di rumahnya dia berdoa untuk saudaranya yang lain di tempat yang lain, itu pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun
kullama da'a li akhihi bi khair qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimithli, rawahu Muslim. Dan ketika dia berdoa seperti itu pada saudaranya, Allahu Akbar, katanya Pak, Allah mengutus malaikat dekat dengan orang itu jamaah sekalian. Dengan Pak berdoa tetangganya, ya Allah tetanggaku ya Allah, rahmati dia, lapangkan rezekinya, ya jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, beri hidayah dia ya Allah. Allahu Akbar. Teman di kantor dengan Pak ada masalah, sampean doakan Pak, bukan kemudian menjelek-jelekkan, ya Allah luruskan dia, lapangkan rezekinya, beri rezeki yang halalan tayyiban, jauhkan dari maksiat kepadamu ya Allah gitu. Kata Nabi Pak, itu malaikat turun di dekat kita Pak dan mengatakan malaikat itu amin walaka bimithli. Amin, diamini oleh malaikat doa kita pada saudara kita yang lain, engkau juga mendapatkan hal yang sama. Jadi pada hakikatnya ketika sambil mendoakan orang lain Pak, mendoakan saudara kita, teman kita, sahabat kita, kawan kita, kita sedang mendoakan diri kita sendiri Pak. Jadi jangan medit jemaah sekalian, berdoa pada sesama kita Pak. Allahu Akbar. Apalagi saudara kita minta pada kita, doakan ya, insya Allah. Jangan lama-lama Pak. Begitu sampai bisa insya Allah Pak, kami yang berpisah dengannya doakan langsung Pak. Ya Allah selesaikan urusan orang ini. Terutama saya pribadi Pak ya, namanya Ustadz. Ustadz doanya kan Ustadz, insya Allah. Saya begitu naik mobil Pak, saya langsung berdoa Pak ya. Selesaikan urusan orang ini ya Allah. Selesaikan hajat orang ini ya Allah. Dan saya meyakini Pak, Allah juga mengamini. Amin kata malaikat, engkau mendapatkan hal yang sama pula. Ini menunjukkan Pak, kalau kita sedang berdoa buat orang lain, ketulusan kita bahwa kita tidak punya masalah Pak satu sama lain dengan mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ar-rajul salih atau dakwatul muslim li akhihil muslim fi dhahril ghaib. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, ini juga yang paling kita khawatirkan Pak, yang paling kita takuti adalah dakwatul mazlum. Doanya orang yang dizalimi itu, hati-hati Bapak. Doanya orang yang dizalimi itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Sebelum kemana-mana ya akhi, hati-hati Pak. Kalau sampai kita menzalimi orang tua, menelantarkan orang tua, terus orang tua ngangkat tangan Pak, hati-hati jamaah sekalian. Dan orang tua Pak yang merasa dizalimi sama anaknya, angkat tangannya Pak, tapi jangan berdoa kezaliman juga. Umpamanya anak tidak perhatian sama jenengan, ya, anak tidak pernah silaturahim sama jenengan, padahal jenengan lagi butuh sesuatu, tidak diperhatikan, begitu datang cuek sama kita, sakit hati kita Pak. Dizalimi sama anak, angkat tangan, berdoa yang baik pada anak, karena doanya orang yang dizalimi itu diterima oleh Allah. Tapi kalau sampai berdoa, angkat tangan, ya Allah selesaikan urusan anakku ini, hancurkan dia, hancur betulan Pak. Ya, ini apalagi orang tua yang dizalimi. Orang lain Pak dizalimi, hati-hati Pak. Sampai disebutkan dalam kitab ini, walau kana kafiran au fajiran. Hatta orang itu kafir dan fajir Pak. Orang yang sering berbuat dosa tapi kita zalimi. Kakak adik Pak. Hati-hati Bapak, kakak adik terus sampean zalimi. Urusan warisan, haknya sampean makan, sampean ambil, sampai dia tersakiti. Dia ngangkat tangan Pak, habis kita ini ma'asyar muslimin. Dengan tetangga jamaah sekalian, kita ngambil tanahnya hanya sejengkal Pak, tanpa pamit sama dia, langsung dikapling-kapling begitu saja, ditambah sendiri, dilebarkan-lebarkan sampai orang merasa terzalim, ngangkat tangan Pak, hancur usaha sampean. Doa orang yang dizalimi itu tembus Pak ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu da'watal mazlum, kata Nabi. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi itu. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah karena tidak ada antara dia dengan Allah penghalang lagi jamaah sekalian. Tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dia dizalimi, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini Pak
penentu-penentu kebijakan ya. Punya karyawan, Pak. Ya, kemudian hak karyawan sampean tidak berikan, Pak. Tidak sesuai dengan janji yang ada. Karyawan angkat tangan, Pak. Hancur usaha kita, ma'asyar muslimin. Apalagi penentu-penentu kebijakan dalam urusan berbangsa dan bernegara seperti ini, ma'asyar muslimin. Monggo Pak, kita yang didolimi Pak, kalau merasa didolimi angkat tangan kita Pak. Berdoa yang terbaik, ya Allah jangan sampai dia berbuat zalim kepada kami. Mungkin dia berbuat begitu Pak di luar kesadarannya. Arahkan dia, beri hidayah dia, bimbing dia ya Allah. Jadikan dia pemimpin yang adil. Minta pada Allah, dalam kondisi kita didolimi Pak. Tapi kalau sampai minta, mudah-mudahan hancur. Mudah-mudahan rusak betulan. Akhirnya kita juga jadi rusak semuanya, ma'asyar muslimin. Da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman berikutnya adalah as-shaim hina yuftir. Masya Allah, doanya orang yang sedang berpuasa. Orang berpuasa dari mulai sahur Pak sampai dia ketemu maghrib, dalam kondisi berpuasa dia ngangkat tangan, asal puasanya benar, tujuan puasanya benar, apalagi puasa Ramadan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berpuasa berdoalah Pak, doa dengan doa-doa yang baik. Yang puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa apa Ayyamul Bid, apalagi puasa wajib Ramadan, berdoa pada Allah, doa jenengan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampean melihat orang-orang berpuasa Pak, minta doanya. Karena juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan. Allahu Akbar. Jadi orang yang berpuasa itu doanya pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jamaah sekalian adalah al-musafir. Doanya orang yang sedang safar. Allahu Akbar. Saya Pak safar juga nih Pak. Dari Surabaya kemana? Ke Lamongan. Safar Pak. Berdoa. Saya memanfaatkan betul Pak. Nanti saya jam 11 saya ke Jakarta. Saya akan berdoa. Di atas pesawat berdoa. Keluar dari rumah berdoa, di atas pesawat berdoa, di Jakarta pun juga berdoa, karena dalam kondisi safar Pak. Apalagi safarnya safar ibadah, umroh, safar haji, Allahu Akbar, safar silaturahim kepada orang tua. Wah, dahsyat ini jamaah sekalian. Jangan hanya bersenang-senang, ini kan kemarin liburan Pak. Kadang banyak di antara kita liburan, safar ke luar negeri, kemana, hatta kemana saja Pak, mau ke Jepang, mau kemana, selama safarnya safar yang diperbolehkan, berdoa. Du'aul musafir makbul kata Nabi. Doa orang yang safar itu diterima. Safar bepergian, safar dagang Pak, safar berbisnis. Berbisnis ini kan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala Pak. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan nganggur Pak. Di atas pesawat, di atas mobil, berdoa Pak terus. Karena doa-doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita safar ma'asyar muslimin. Asal safarnya jangan safar maksiat Pak. Ya. Apa safar maksiat? Ke Bali untuk melihat apa? Orang telanjang di situ jamaah sekalian. Ya enggak nyambung Pak. Tapi kalau ke Bali sampai nyambangi anak, atau ke Bali Pak cari tempat-tempat, sekarang kan ada Pak tur apa yang Islami, Muslim Pak, diarahkan. Kapan mau kalau ke pantai yang tidak ada orang-orang seperti itu? Ada sekarang ma'asyar muslimin. Niatkan, saya tidak melarang Pak sampai bepergian, libur bersama keluarga, bersama anak, itu sangat dianjurkan, mengakrabkan satu sama lain di antara kita, menyambung tali silaturahim di antara kita. Jadi akrabnya di antara kita, dan Allah suka itu ma'asyar muslimin. Berdoa Pak. Apalagi juga safarnya umrah Pak, safarnya haji. Aduh dahsyat lagi. Safarnya menyambangi orang tua, safarnya takziah, keluar kota. Itu semua doa-doa kita mulai keluar rumah sampai pulang lagi ke rumah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang yang diijabai doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, terakhir dalam kitab ini disebut, ini menarik jamaah sekalian,
Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil. Allahu Akbar, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin kita Pak semuanya pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun posisinya, baik di tingkat RT itu kan pemimpin Pak ya. RW juga pemimpin Pak. Kemudian di atas RW apa? Lurah pemimpin Pak. Di atas lurah ada camat, pemimpin. Camat, bupati atau wali kota. Di atasnya lagi ada menteri, ada presiden jamaah sekalian. Ada gubernur jamaah sekalian. Di atasnya lagi ada menteri, ada presiden. Kalau semuanya adil, doa pemimpin yang adil itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kapasitas kita Pak, pemimpin dalam skup yang kecil. Pemimpin sekolah, jadi kepala sekolah, pemimpin. Pemimpin kantor, pemimpin Pak. Ya, pemimpin rumah tangga, kita pemimpin Pak. Ini ayah, saya ini ayah Pak. Dari suami ibunya anak-anak, saya ayah dari anak-anak saya jamaah sekalian. Pemimpin Pak. Kemudian kita adil Pak, insya Allah doa-doa aja dengan semua pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pemimpin-pemimpin yang menentukan kebijakan umat secara keseluruhan. Adil didengar Pak. Makanya doanya Sayyidina Abu Bakar, doanya Sayyidina Umar, Pak, doanya Sayyidina Utsman, Ali, dan setelah itu Pak pemimpin-pemimpin yang adil semua Pak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi juga rakyatnya mengaminkan, selesai sudah ma'asyar muslimin. Saudara, inilah pentingnya kita berdoa Pak. Doa itu dahsyat. Kadang-kadang kita ini bisa begini Pak, sukses karena doanya orang lain Pak. Doanya orang tua. Ya, termasuk juga doanya guru kepada murid, murid kepada guru. Doanya ustadz kepada jamaahnya, doanya jamaah kepada ustadznya. Betul itu Mas. Doanya kiai kepada santrinya, doanya santri kepada kiainya. Saling berdoa satu sama lain, Pak. Ya saudara, ini tanpa kita sadari jamaah sekalian. Ayo Pak, dan lagian doa tidak bayar sampean. Tidak perlu biaya. Berangkat dari kesadaran kita, dan orang kalau sudah dikasih ilham kata Sayyidina Umar, itu sudah sinyal Pak, Allah dekat kepada kita. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi, aku ini berada pada prasangka hambaku kepada diriku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, aku selalu bersamanya kalau dia berdoa kepadaku. Maka Bapak ketika berdoa husnudzan bahwa semua apa yang kita minta didengar oleh Allah, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung dibahas direspon saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan depan, bulan depan, tahun depan, mungkin diresponnya setelah kita meninggal dunia. Untuk diberikan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga itu cara Allah untuk mengalihkan kita pada hal-hal yang tidak baik menimpa kepada kita, jadi tidak menimpa kepada kita karena doa-doa terbaik kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin sudah menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri, diulangi lagi dalam kitab ini sampai 2 kali. Innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihdas thalath. Seorang manusia, hamba Allah, dia tidak akan salah dengan doanya ketika dia berdoa, pasti diperhatikan oleh Allah dengan 3 pilihan. Apa 3 pilihan itu? Imma an tu'ajjila lahu da'watah. Begitu dia berdoa langsung direspon oleh Allah di dunia, Pak. Ini yang biasanya kita berharap, Pak ya, minta sekarang juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah tidak, kata beliau, kata Nabi, wa imma ayyadakhira lahu fil akhirah, sengaja disimpan oleh Allah, tidak dikasih sekarang, Pak. Allah faham betul ini kalau dikasih sekarang dia tidak minta lagi kepadaku. Kalau dikasih sekarang akan mencelakakan bagi dia, lebih baik aku simpan untuk diberikan di akhirat. Jadi kalau sampai berdoa Pak, aku tidak ada ya, optimis saja. Sampean punya deposito di akhirat, apa yang sampean minta disimpan oleh Allah, diberikan di akhirat nanti, ma'asyal muslimin. Andai kata juga tidak, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa imma an ayyadfa'a anhu su'a mithla. Itu cara Allah untuk menolak berbagai macam keburukan karena doa-doa yang dia minta tadi itu, jamaah sekalian.
Maka doa tidak ada yang konyol ma'asyar muslimin. Apalagi Bapak dalam kondisi kita saat ini ya. Ini semakin hari bukan semakin ringan tantangan yang kita hadapi Pak. Hadapi, jangan putus asa, imbangi dengan doa-doa terbaik. Andai kata itu terjadi Pak, minta pula kepada Allah, minta kesabaran untuk menghadapi semua itu. Bahwa kita tidak mau mengeluh kecuali hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti doa-doa kita semua Pak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di pagi yang sangat mulia ini, di tempat pula yang sangat mulia ini, bahkan masih berada Pak di bulan mulia. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa dan kesalahan kita, maksiat yang pernah kita nikmati sengaja atau tidak sengaja, ada kepastian Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Dan kita optimis ya, ke depan mudah-mudahan Allah membuka lebar-lebar peluang amal saleh kepada kita semua dan menutup rapat-rapat pintu maksiat, pintu dosa. Andai kata Allah juga akan memanggil kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini meninggal dalam suasana husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amr wath-thabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka syukra ni'matik wa husni ibadatik. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا جميعا ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.